optimisme kader Gerindra saya rasa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita sehari ini sudah menjadi pasukan siap tempur di lapangan untuk memenangkan Prabowo. Sahabat dan rakyat Indonesia, selamat menyaksikan video-video saya yang sebelumnya, dan hari ini setelah saya bicara tentang 6 alasan mengapa harus memilih Prabowo, kita muncul dan tampil 5 alasan mengapa harus memilih Partai Gerindra. Tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pemilu. Rakyat Indonesia akan mengikuti proses demokrasi 5 tahun sekali untuk memilih para wakilnya di pemerintahan ini. Dalam hal ini tentu kita tidak boleh sembarangan memilih wakil dan pemimpinnya. Harus penuh perhitungan dan pertimbangan. Kawan-kawan sekalian, berikut saya sajikan dengan detail 5 alasan pertimbangan bagi sahabat mengapa harus memilih Gerindra, dan nantinya Anda akan menjadi pemilih setianya. Pertama adalah karena Gerindra dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto. Kita tahu dalam video-video saya sebelumnya saya mengulas tentang kehebatan Prabowo, tapi alasan utamanya karena Prabowo memiliki karakter pemimpin yang memikirkan rakyat dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Seperti video-video saya sebelumnya yang mengulas tentang Prabowo, kembali saya tekankan, model kepemimpinan Prabowo itu tegas, tanpa pandang bulu. Apalagi ketika itu menyangkut urusan rakyat dan negara. Prabowo memiliki visi yang jelas di dalam mempertahankan kedaulatan dan berkelangsungan bangsa Indonesia ke depannya. Baik dari sisi ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Ini pernah saya katakan kalimat ini. Hal yang sama dilakukan Prabowo sejak memimpin partai ini hampir 15 tahun. Gerindra menjadi partai besar saat ini, dan itu berkat kepemimpinan Prabowo dan kekuatan kader-kader setianya. Prabowo yang lihai dalam membaca dinamika politik di Indonesia. Di sisi lain, Prabowo juga mampu menjadi contoh bagi kami kader-kader Gerindra sebagai sosok negarawan yang bijaksana dan wibawa. Kita ketika berhadapan dengan Pak Prabowo tuh spontan itu akan angkat tangan. Spontan kita menghormati beliau. Gaya beliau adalah memerangi gaya-gaya atau ciri khas politik kotor yang merugikan rakyat. Teguh pada prinsip persatuan, kekeluargaan, dan yang paling penting beliau selalu mengajarkan gotong royong kepada kami semua. 2024 kami Gerindra, kader Gerindra, target kami harus menang. Walaupun kita tahu di dalam pemilu 2019 Gerindra menempati urutan kedua, perolehan suara nasional sekitar 12, sekian persen, yang mendapatkan 78 kursi untuk DPR RI. Tuhan berkehendak mana tahu kami menjadi nomor 1 di 2024. Pemilu 24 mendatang Gerindra targetkan melampaui capaian yang lalu. Tidak hanya perolehan suara Gerindra, juga menargetkan Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024-2029.
Target itu bukan isapan jempol belaka, kawan-kawan. Dengan figur Prabowo dan kesolidan kader-kader Gerindra, para senior kami seperti Bang Dasko yang hari ini menjabat gelar profesor, ada Pak Ahmad Muzani, sekjen yang begitu menguasai dan seorang administrator, para wakil-wakil ketua umum kami yang melekat dengan Pak Prabowo siap untuk memuluskan mencapai target itu. Kinerja mentereng Prabowo sebagai Menhan bisa menjadi modal pengalamannya memimpin Republik ini. Tidak hanya itu, kawan-kawan. Nama Prabowo tidak pernah turun dari 3 besar dalam berbagai survei elektabilitas bakal calon presiden 2024 sampai hari ini. Yang ketiga, kawan-kawan, Partai Gerindra adalah partai yang sangat minim konflik. Kalaupun ada, akan spontan diselesaikan. Tidak ada partai yang tidak punya konflik. Tapi sepanjang tahun 2021-2022, nampak kader Gerindra di daerah menggelar ikrar kesetiaan dukungan dan meminta Pak Prabowo untuk tetap maju. Kawan-kawan sekalian, sebenarnya Pak Prabowo itu sudah capek. Tapi karena didorong, diminta, bahkan sedikit dipaksa, beliau akhirnya menyetujui dan memberikan mandat. Solidaritas ini juga tampak dipamerkan oleh petinggi Gerindra lainnya. Nyaris hari ini kami boleh katakan gesekan, miskomunikasi dan konflik-konflik hampir tidak ada. Karena kalaupun ada, seperti saya katakan, selesai dengan cepat. Itu karena kepiawaian para ketua harian kami, para sekjen kami, wakil ketua umum kami, dan pengurus lainnya. Harus diakui meski sudah mengalami kekalahan bertubi-tubi dan menyakitkan. Namun Prabowo Subianto tetap memiliki karisma, karakter yang luar biasa di mata para pendukungnya yang hampir di atas 50-60 juta. Loyalisnya masih setia berada di sekitar Prabowo sampai saat ini. Ada ribuan mantan jenderal berbagai angkatan ada dengan beliau. Loyalis dan tenaga penggerak tersebar dari Sabang sampai Merauke dan tetap terjaga dalam satu komando kerja nyata untuk negara kita. Dalam kurung waktu hampir 15 tahun, genap nanti 6 Februari Gerindra berusia 16 tahun, semangat, optimisme kader Gerindra saya rasa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita sehari ini sudah menjadi pasukan siap tempur di lapangan untuk memenangkan Prabowo. Rentang waktu yang tidak sebentar. Namun mereka, kawan-kawan di daerah, tetap setia. Dan Prabowo walau dalam situasi yang sulit tetap akan terjaga dan bangkit untuk tampil prima seperti yang diharapkan oleh para kader. Kawan-kawan sekalian, poin yang keempat adalah jumlah anggota Dewan Gerindra walaupun sebagai partai kedua sangat signifikan, termasuk kepala daerahnya. Selain loyalis dan tenaga penggerak, Prabowo memiliki kader jutaan sebagai kader, dan hari ini ribuan yang duduk sebagai anggota dewan dan kepala daerah. Jumlah ini sangat signifikan, tersebar cukup luas. Dan ini merupakan sumber daya dan kekuatan yang boleh dikatakan tidak kecil dan tidak sembarangan. Kerja-kerja politik selama bertahun-tahun yang dibangun secara disiplin, terorganisir dalam kekuatan potensial untuk menghadapi semua jenis episode politik di tanah air, kader-kader ini sudah sangat teruji. Hal itu adalah berkat kepiawaian Pak Prabowo melahirkan pendidikan,
pelatihan kader di Hambalang yang sangat terorganisir dan terpimpin, yang beliau ikut mengajar turun langsung. Gerindra adalah partai yang tidak pernah berhenti untuk menggelar diklat kader, bahkan sekarang ini sedang terjadi secara serius dan terstruktur. Diklat tersebut digelar bukan sekedar untuk memenuhi syarat undang-undang partai politik, namun merupakan tradisi yang sudah mengakar sejak partai ini berdiri, dan itu adalah kreativitas dan pemikiran Haji Prabowo Subianto. Prabowo sangat memahami tentang nilai-nilai kaderisasi dan memotivasi mereka. Partai harus secara rutin mendidik, melatih seluruh kader-kadernya di berbagai jenjang, termasuk kami-kami ini sebagai calon anggota DPR RI ataupun anggota DPR RI, semua mendapat pendidikan oleh beliau langsung. Kawan-kawan, yang terakhir bahwa kenapa alasan Gerindra. Gerindra memiliki manifesto Partai Gerindra yang kurang lebih ada 6 program aksinya yang itu harus dimiliki oleh setiap kader. Yaitu Gerindra jika memimpin bangsa ini dan termasuk hari ini berkesinambungan membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Melaksanakan ekonomi kerakyatan di berbagai bidang, pertanian, nelayan, kehutanan, dan sebagainya. Dan Gerindra konsen membangun kedaulatan pangan, energi, serta pengamanan sumber daya air dan sumber daya alam. Meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, olahraga. Gerindra konsen untuk membangun infrastruktur, berarti melanjutkan program Pak Jokowi yang juga konsen terhadap itu, menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Ini fashion mereka. Menjaga lingkungan hidup itu berarti menjaga hutan dan isinya, termasuk hewan-hewannya. Yang terakhir kawan-kawan, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang tegas, efektif, menempatkan right man in the right place, bukan menempatkan orang-orang yang ABS atau menempatkan orang-orang karena kita pernah dibantu. Kawan-kawan sekalian, kita akan berjumpa di dalam topik-topik berikutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe. Itu bukti Anda menyukai video ini. Share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam Indonesia Raya, merdeka!